Jogja memang merupakan salah satu kota yang lengkap sebagai tujuan wisata yang menawarkan beragam pengalaman. Baik itu tempat wisata budaya, wisata alam, kuliner, hingga wisata yang hits dan instagramable juga ada. Di Yogyakarta ini ada beberapa kota dan wilayah yang dikenal sebagai pusat pariwisata dengan daya tarik masing-masing mulai dari kota Jogja, Gunung Kidul, Bantul, Kulon Progo, dan juga Sleman. Nah, di video kali ini aku akan rekomendasikan 16 destinasi wisata terbaru dan terpopuler di Jogja di tahun 2025 yang bisa menjadi pilihan wisata buat kalian yang mau berlibur bersama teman-teman ataupun keluarga guys. Tapi sebelum lanjut videonya, buat kalian yang belum support channel ini, jangan lupa di subscribe dulu ya. Oke, nggak usah lama-lama, ini dia daftar destinasi wisata Jogja yang wajib kalian kunjungi. Yang pertama adalah piknik Gunung Kidul. Kalau kalian cari tempat yang super estetik dan cocok banget buat kalian yang suka healing, piknik, dan pastinya foto-foto kece, di sini tempatnya guys. Untuk harga tiket masuknya terlampir ya. Piknik Jogja ini adalah tempat wisata pendatang baru yang lagi hits dan viral banget di Gunung Kidul. Wisata ini mengusung konsep keliling dunia dalam satu hari. Dengan budget mulai dari 35.000 aja, kalian udah bisa merasakan sensasi keliling dunia versi low budget. Jadi kalian gak usah perlu jauh-jauh deh ke luar negeri. Di sini banyak landmark dunia. Untuk miniatur landmark dunia ada Glory Gate, Japan Gate, Taman Catur, Colosseum, Menara Pisa, dan masih banyak lagi. Selain buat foto-foto, di sini juga enak banget buat santai bareng teman-teman ataupun keluarga. Ada tempat duduk santai, beanbag, hammock, bahkan area piknik di atas rumput. Sampai hiasan ala-ala boho yang instagramable banget juga ada. Jadi vibes-nya tuh kayak liburan di Bali, tapi ini di Jogja. Pokoknya seru sih guys, kita bisa foto-foto, nongkrong, makan, ngopi, dan beli oleh-oleh di dalam satu tempat wisata. Dan waktu terbaik buat kalian datang ke sini itu di sore hari, kalau bisa di atas jam 4 sore. Selain nggak panas, kalian tuh bisa mendapatkan dua suasana sekaligus. Suasana sore hari saat masih terang, dan suasana malam harinya yang cantik. Gak lengkap dong kalau ke tempat wisata tuh tanpa jajan. Tenang aja, karena di sini juga ada cafe and food court yang menjual makanan ringan sampai minuman segar. Menu yang dihadirkan ada western food, street food Asia, terus menu-menu Nusantara juga ada. Kalau datangnya sore hari, kalian bisa dapetin suasana sunset yang romantis banget. Indahnya matahari terbenam di balik pepohonan sambil duduk santai dijamin bikin hati adem. Nah, ini untuk suasana malam harinya, kalian bisa lihat sendiri deh perpaduan sunset, gemerlap cahaya, dan lampu-lampunya tuh bikin vibes-nya makin cantik dan romantis. Yang kedua adalah Ibarbo Park. Ibarbo Park ini terletak di kawasan Sleman, Yogyakarta yang mudah diakses dari pusat kota. Ibarbo Park ini memiliki wahana wisata yang seru seperti Ibarbo Aviary, Ibarbo Playland, dan karena mengusung konsep kota kartun pertama di Jogja, tempat ini menyajikan berbagai wahana interaktif dan spot foto bertema kartun yang menarik untuk segala usia. Dan yang pasti di sini tuh banyak wahana baru yang mungkin kalian belum banyak yang tahu. Harga tiket masuk terupdate, kalian bisa langsung lihat di layar ya. Di sini tuh ada taman aviari besar, luasnya kurang lebih 2 hektar yang menampung lebih dari 100 spesies burung, termasuk angsa, burung kakak tua, bebek, dan juga burung unta. Hampir semua burung di sini tuh dilepas liarkan dalam habitat yang dibuat seperti aslinya. Bagus banget kan untuk edukasi atau pengenalan satwa pada anak-anak? Di area kebun binatang mininya, anak-anak juga bisa memberi makan kelinci dan domba dan melihat hewan lain seperti monyet. Terus untuk beli pakannya itu cukup bayar Rp10.000 aja. Buat kalian yang mau membeli pakan burung atau unggas, harganya tuh 5.000 sampai dengan 10.000 per pakannya. Gak ketinggalan, di sini tuh ada iguananya juga loh. Di dalam aviari ini, di jam-jam tertentu juga menampilkan pertunjukan burung. Untuk weekday itu jadwalnya hanya ada 1 kali di jam 3 sore. Dan kalau weekend jadwalnya itu 2 kali show di jam 11 siang dan 3 sore. Lokasinya itu berada di Skyline Theater ini ya guys. Nah, ada juga Ibarbo Fun Town yang merupakan salah satu area utama di Ibarbo Park yang mengusung konsep kota kartun penuh warna dan imajinasi. Di dalam Ibarbo Fun Town ini banyak wahana seru yang bisa dinikmati wisatawan, mulai dari city train, terus ada 360 crazy ride, mini train, VR games, monster house, dan juga ada bumper car. Pokoknya banyak banget deh wahana permainannya. Untuk area Ibarbo Park ini juga ramah untuk lansia dan balita karena dapat diakses untuk stroller dan kursi roda. Terus di sini ada fasilitas peminjaman kursi roda dan kursi bayi bagi yang perlu. Jadi kalian tuh nggak usah khawatir ya. Serunya lagi di sini tuh ada Dancing Monster Snow. Di sini kita bisa menikmati sensasi hujan salju buatan yang seru loh. Selain untuk wisata, Ibarbo Park ini juga memiliki fasilitas lain seperti restoran, toko oleh-oleh, terus ada beberapa food stall yang jualan makanan ringan dan minuman segar. Jadi kamu nggak perlu bingung kalau lapar atau haus setelah keliling taman. Buat yang mau mainan air, di sini juga tersedia Ibarbo Space World, di mana wahananya komplit dan seru banget kan?
Yang ketiga adalah Gesing Wonderland. Gesing Wonderland ini merupakan destinasi wisata baru yang terletak di kawasan Pantai Gesing. Tempat ini menawarkan berbagai wahana menarik seperti biang lala di tepi tebing, spot foto instagramable, dan pemandangan laut yang memukau. Untuk tiket masuknya itu sebesar Rp25.000 per orang, dan tiket terusan itu Rp50.000 per orang ya. Jadi untuk harga masuknya itu masih bersahabat guys. Dengan Rp25.000 aja, sudah free akses ke semua spot fotonya. Wisatanya ini juga tempatnya luas, bersih, dan tertata rapi. Dan cocok buat santai sejenak bersama bestie, pasangan, atau keluarga nih. Tapi sayangnya pantai ini tuh hanya bisa dinikmati pemandangannya. Buat anak-anak memang nggak bisa ya mainan air karena nggak ada tempat landainya. Semuanya itu tebing dan spot mancing, jadi kita nggak bisa bermain air dan pasir di pantainya guys. Cocoknya sih memang buat hunting foto aja, karena banyak spot foto dari ujung ke ujung isinya spot foto semua. Ikon utama dari Gesing Wonderland adalah biang lala viral di pinggir laut yang menghadap langsung ke samudra. Untuk naik wahana ini kita harus bayar lagi Rp20.000 per orang. Biang lala ini punya ketinggian sekitar 10-15 meter, dan daya tarik dari biang lala ini adalah dari atas biang lala, pengunjung dapat menyaksikan keindahan Samudra Hindia yang luas, dihiasi dengan deburan ombak dan langit biru yang indah, dengan background laut dan tebing yang megah. Buat kalian yang mau berenang di sini juga bisa guys. Untuk kolam renang ini mengusung konsep infinity pool ya, dengan pemandangan laut yang indah. Lokasi kolam renangnya itu berada di dekat wahana biang lala. Untuk fasilitas umum seperti musola dan toilet juga ada. Nggak cuma ada kafe dan warung makanan, di sini ada juga namanya Resto Gesing. Di sini tersedia menu prasmanan dan bisa digunakan untuk berbagai acara. Menu makanannya tuh bervariasi ya guys, kisaran 20-30 ribuan. Untuk info detail harganya kalian bisa lihat di sini. Overall, wisata Gesing Wonderland ini tuh rekomen buat kalian kunjungi ketika sedang berlibur di daerah Gunung Kidul Jogja ya. Karena tempatnya tuh punya pemandangan bagus, ada resto and cafe, terus banyak spot foto kece gratis, dan untuk waktu terbaik mengunjungi objek wisata ini adalah pagi hari atau sore hari. Selain suasananya udah nggak terlalu panas, yang pasti sore hari kalian juga bisa menikmati spot sunset yang indah. Yang keempat adalah Drini Park. Drini Park adalah wisata baru yang lagi hits, lokasinya tuh berada di dekat pantai Drini. Wisata Drini Park merupakan taman hiburan dengan berbagai wahana permainan di Gunung Kidul dengan view pantai Drini dan juga perbukitan hijau di sekitarnya. Konsepnya tuh bagus, di mana permainan dan spot foto menjadi daya tarik utama dan bisa menjadi alternatif wisata selain pantai. Yang pertama kita akan dikenakan biaya retribusi kawasan pantai sebesar Rp15.000. Terus untuk tiket masuk Drini Park itu di weekend Rp25.000. Untuk harga tiket masuk ini belum termasuk wahana permainan yang ada di dalam ya. Selain itu ada tiket paket yang bisa kalian pilih mulai dari harga Rp50.000 sampai dengan Rp60.000. Ada paket Drini Favorit, Drini Fun, dan juga Drini Carnival. Kamu bisa sesuaikan dengan budget ya. Jadi guys, dengan tiket masuk Rp25.000 aja kita bisa keliling lokasi wisata, gratis semua spot foto, dan mendapatkan voucher untuk beli makan dan minum. Tapi saran aku, kalau kalian mau lebih hemat bisa beli tiket paketnya. Daripada kalian harus bayar per masing-masing wahana, jatuhnya tuh bakalan lebih mahal. Oh ya, untuk masing-masing wahana permainan dimulai dari harga tiket Rp10.000 sampai dengan Rp25.000. Kalau datang ke sini kalian jangan lupa siapkan topi atau payung, kacamata, dan sunscreen ya guys, karena tempatnya tuh cukup panas dan terik. Biar lebih nyaman, better kalian sih datang pagi hari atau sore hari untuk menghindari paparan sinar mataharinya tuh yang terik. Selain mempunyai kafe, Drini Park juga mempunyai restoran di puncak bukit dengan view yang lebih bagus. View-nya itu 360 derajat, jadi kita bisa menikmati pemandangan indah dari berbagai sudut. Overall, wisata Drini Park Gunung Kidul Jogja ini rekomen buat kalian kunjungi bersama keluarga ataupun anak-anak nih. Karena di sini kita bisa menikmati berbagai wahana seru, bisa untuk segala usia. Terus banyak spot foto instagramable, bisa kulineran, dan juga bisa sekedar santai di cafe and resto dengan pemandangan pantai yang indah. Terus bisa sekalian berburu oleh-oleh khas Gunung Kidul yang lengkap dalam satu lokasi wisata. Yang kelima adalah Heha Ocean View. Heha Ocean View ini adalah tempat wisata hits yang udah populer banget di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta. Tempat wisata ini menawarkan panorama alam yang indah, yaitu pemandangan laut selatan yang menakjubkan dari tepi tebing guys. Untuk tiket masuk terbaru itu sebesar Rp30.000 per orang, sudah free 5 spot foto. Tapi nanti di spot-spot foto tertentu kita harus bayar biaya tambahan lagi ya. Untuk biaya tambahan per spot foto kisaran harganya itu Rp10.000 sampai Rp30.000. Kalau mau lebih hemat untuk berfoto di semua spotnya, kamu bisa ambil yang pakai terusan spot foto. Buat yang hobi foto-foto ini sih bisa seharian dan bisa full memori HP-nya. Karena jujur Li, memang banyak banget spot-spot foto yang
instagramable guys. HH Ocean View menawarkan beragam pilihan kuliner melalui beberapa area makan yang dapat dinikmati oleh pengunjung. Ada HH Cliff Lounge, HH Ocean Bar, dan juga food stall. By the way, untuk bisa masuk HH Cliff Lounge ini, kita harus membayar sebesar Rp80.000 per orang. Rp50.000 untuk voucher makannya dan Rp30.000 tuh untuk HTM-nya. Suasananya di sini tuh menurut aku paling kece ya guys. Vibes-nya tuh berasa lagi di pantai ala Bali gitu. Tempatnya luas, sitting areanya juga banyak. Pokoknya asli keren sih. Tempat ini sih cocoknya buat ngecil bareng teman-teman atau pasangan kalian. Bersantai ria sambil nunggu sunset atau seru-seruan bareng bestie di sini sih pas banget ya. Dan menurut aku ini adalah spot paling estetik di HH Ocean View. Pengunjung juga dapat menikmati kuliner sambil memandang hamparan Samudra Hindia yang luas. So, buat kalian yang pengen santuy-santuy sambil menikmati suasana laut dari atas tebing, wajib mampir ke sini. Selain menjadi tempat wisata yang punya banyak spot foto instagramable, di sini ada juga fasilitas glamping dan kabin buat kalian yang mau staycation guys. By the way, untuk tamu yang menginap sudah termasuk tiket masuk wisata dan free semua spot foto ya. Jadi sebenarnya sih lebih enak sekalian staycation kali ya, biar bisa gratis masuk wisatanya dan juga semua spot fotonya. Dan saran aku datang ke sini sih sore hari ya, di atas jam 4 sore. Suasana malam di sini tuh cantik banget guys. Vibe-nya tuh kayak beach club yang ada di Bali. Setiap weekend juga ada live musik yang siap menemani pengunjung. Bakalan makin lengkap deh suasananya. Oh ya, restoran ini menyajikan berbagai menu makanan dan minuman mulai dari menu Nusantara hingga Western. Menurut aku pribadi harganya memang lumayan pricey ya. Untuk makanan tuh harganya berkisar 50-100 ribuan. Terus kalau untuk minumnya itu 30-40 ribu. Nah, yang punya pasangan dan mau ajak honeymoon atau dinner romantis di sini juga pas banget guys. Overall, untuk wisata HH Ocean View Gunung Kidul Jogja ini rekomen ya buat dikunjungi. Tempatnya bagus, banyak spot foto yang keren, vibes-nya tuh berasa kita lagi ada di Pulau Bali. Terus fasilitasnya lengkap dan proper, dan pelayan dan staffnya tuh ramah-ramah. Yang keenam adalah Puncak Segoro. Puncak Segoro adalah destinasi wisata di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta yang menawarkan pemandangan laut lepas dari atas tebing batu kapur gitu ya. Tempatnya ini juga pernah viral banget di media sosial. Untuk pilihan tiket masuk ada 3 guys. Ada yang 50.000, 75.000, dan paket all in 100.000. Kalau kita pilih yang paket all in 100.000, jadi sudah bisa akses 2 tempat yaitu Cliff Bar dan Segoro Hinggil. Nah, yang pertama kita akan menuju ke Cliff Bar-nya ya. Dari sini pemandangannya tuh beneran indah banget. Kalian bisa lihat sendiri deh, kalau di Bali tuh punya Nusa Penida, di Jogja juga ada Puncak Segoro. Bisa dibilang ini sih Jogja rasa Bali. Karena lokasi kafenya ada di bawah tebing, jadi kita mesti turun ke bawah menuruni anak tangga yang cukup banyak. Jadi kalau kesini kalian mesti siapkan fisik yang fit ya. Di dalam tiket masuk tadi sudah include voucher Rp25.000 per orang untuk potongan beli makanan di kafe. Untuk menu makanan di sini nggak terlalu variatif, lebih ke cemilan kayak dimsum, hotdog, singkong goreng, cireng. Untuk range harganya tuh mulai dari 30-45.000. Terus kalau untuk minuman ada kelapa muda, harganya tuh Rp20.000 guys. Untuk Cliff Bar ini konsepnya tuh semi outdoor dan outdoor. Kalau untuk area semi outdoornya terbatas, jadi kalau hujan sih bakalan wisbar. Dan kalau pas siang tuh terik panasnya berasa banget. Nah, setelah puas menikmati suasana di Cliff Bar-nya, kita langsung pindah tempat menuju ke Segoro Hinggilnya ya. Segoro Hinggil itu tempatnya tuh berada di puncak paling atas. Di sini ada fasilitas gondola untuk menuju ke atas puncak. Dan karena kita pilih paket yang tiket all in, jadi untuk naik ke atas kita menggunakan kereta gondola free PP ya. Jadi kita tuh nggak perlu capek-capek naik ke atasnya. Untuk tempatnya masih sama, berkonsep semi outdoor, tapi di sini hampir semua tempat duduknya tuh beratap, jadi lebih nyaman. Selain pemandangan laut, kalian juga bisa melihat perkebunan dengan nuansa asri yang nyegerin mata. Menu yang ditawarkan di Segoro Hinggil lebih bervariatif, ada makanan berat dan juga makanan ringan. Kisaran harganya itu mulai sekitar 40-50 ribuan guys. Oh iya, selain menawarkan spot-spot foto dan cafe and resto, Puncak Segoro ini juga mempunyai penginapan. Di sini ada 2 tipe villa, ada yang kapasitas 2 orang sampai dengan kapasitas 4 orang. Harganya itu mulai dari 600 ribuan sampai dengan 1.100.000 per malam. Untuk fasilitasnya sih lumayan lengkap ya, dan semuanya itu sudah ada kamar mandi private-nya. Dan semua tipe itu sudah ada fasilitas balkon untuk duduk santai sambil menikmati view laut. Yang ketujuh adalah tebing Breksi. Dari tempat satu ini merupakan cagar budaya, bekas lokasi penambangan batu kapur yang disulap menjadi tempat wisata hits. Untuk tiket masuknya itu sebesar Rp10.000 per orang di weekday dan Rp15.000 per orang di weekend. Untuk WNA, Rp20.000 di weekday dan Rp30.000 di weekend. Menariknya di wisata tebing Breksi ini kita banyak menemukan ukiran atau pahatan berbentuk wayang raksasa, ada juga patung relief naga yang membuat wisata ini tuh semakin unik dan menarik. Terus kita juga bisa naik tangga ke tebing gitu buat foto-foto dari atas.
Waktu terbaik untuk datang ke sini sih menurut aku sore hari ya guys. Selain kita bisa menikmati sunsetnya yang epic, cahaya mataharinya juga mendukung untuk foto-foto. Terus kalau sore hari juga udaranya lebih sejuk dan nggak terlalu terik. Saat suasana cerah, kita tuh bisa melihat view Gunung Merapi loh dari sini. Buat kalian yang mau kulineran, tenang ya, karena di sini tuh tersedia resto dan juga banyak booth makanan dan minuman yang bisa kalian pilih. Selain spot foto yang ditawarkan, di sini juga tersedia beberapa gazebo untuk kita santai dan beristirahat. Oh ya, di sini kita juga bisa keliling kawasan, menyusuri beberapa tempat wisata sekitar tebing Breksi dengan off-road menggunakan jeep. Off-roadnya itu sangat menantang, kita bisa keliling bukit, sungai, dan ke candi-candi. Untuk berpetualang menggunakan jeep wisata tebing Breksi ini ada 4 paket yang bisa kita pilih loh. Mulai dari short trip atas, short trip bawah, terus ada medium trip dan juga long trip. Harganya itu mulai dari 360.000 sampai dengan 600.000. Jadi kalian bisa sesuaikan dengan budget kalian. Kapasitas jeep ini bisa untuk 4 orang, sudah termasuk tiket asuransi penumpang dan free air mineral. Dan harga paket jeep juga sudah termasuk driver yang akan memandu perjalanan kalian. Tapi harganya di luar tiket masuk candi atau destinasi yang dikunjungi ya. Nah, dengan menggunakan jeep, kamu bisa menikmati perjalanan yang lebih nyaman tanpa harus khawatir tentang jalur yang harus ditempuh. Mau lewat jalur off-road atau jalur biasa tuh tenang aja guys, karena untuk drivernya tuh sudah pro. So, buat kalian yang kesini bisa sekalian coba jeep tournya, karena menurut aku sih worth it banget. Yang ke-8 adalah Obelix Sea View. Siapa sih yang nggak tahu wisata hits dan populer satu ini? Yes, Obelix Sea View ini adalah salah satu destinasi wisata favorit di Yogyakarta yang menawarkan panorama laut selatan dari ketinggian. Wisata satu ini cocok buat kamu yang mencari pemandangan laut, suasana estetik, spot foto yang keren, dan tempat nongkrong kekinian yang ada di Jogja. Harga tiket masuk weekday itu Rp30.000 per orang dan weekend itu Rp40.000 per orang. Menariknya, di Obelix Sea View ini tersedia lebih dari 50 spot foto estetik loh. Tapi di dalam area wisata juga masih ada beberapa fasilitas yang berbayar. Ada The Nest, Single Swing, Couple Swing, dan juga Infinity Pool. Nah, kalau di Elemen Resto juga ada area duduk eksklusif dengan pemandangan laut dan Infinity Pool. By the way, di sini tuh ada minimum order ya sebesar Rp750.000 dan untuk price list menunya tuh terlampir. Untuk menguji adrenalin, kamu bisa coba ayunan ini guys. Kalau kalian hanya pengen sekedar nongkrong, bisa pilih food court kecil-kecilnya. Gak perlu khawatir, di sini tuh ada beberapa drink corner. Menu-menu di sini lebih terjangkau dan ramah kantong. Terus di sini ada salah satu spot foto bertema unik yang tersedia di Obelix Sea View. Namanya adalah Kampung Maroko. Di sebelah sini ada juga lokasi amphitheater yang merupakan tempat untuk live musik dan pertunjukan seni tari. Konsepnya tuh tempat duduk setengah lingkaran. Nah, setelah melihat pertunjukan seni tari yang memukau, kamu juga bisa lanjut menikmati dynamic light show yang merupakan pertunjukan cahaya yang spektakuler dengan iringan musik di setiap 30 menit. Yang ke-9 adalah air terjun Sri Getuk. Kali ini aku mau ngajakin kalian ke salah satu objek wisata alam yang terletak di Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Oh ya, kalau kalian ingin berlibur ke air terjun Sri Getuk, kalian sih harus menyempatkan untuk berkunjung ke Goa Rancang Kencana. Karena tempatnya tuh masih satu kawasan dengan air terjun Sri Getuk. Tiket masuknya itu murah meriah, Rp15.000 per orang, sudah termasuk tiket Goa Rancang Kencana dan air terjun Sri Getuk berikut parkirnya. Untuk eksplor Goa Rancang Kencana, kita bakalan dipandu oleh bapak tour guide-nya. Tempatnya itu eksotis banget, dan yang epik adalah adanya pohon besar di mulut goa yang bisa menjadi spot estetik para wisatawan yang datang. Dan terlihat beberapa stalaktit yang menggantung di langit-langit goa. Sampai di dalam goa, tempatnya tuh berasa sejuk dan adem gitu. Lanjut kita menuju ke air terjun Sri Getuk. Di sini ada 2 pilihan, kita bisa naik perahu rakit dengan biaya Rp10.000 per orang PP atau trekking sekitar 20-30 menit. Jadi kalian bisa pilih. Kebanyakan pengunjung yang datang ke sini sih memilih naik perahu ya. Selain pengunjung nggak capek karena butuh ekstra tenaga, kita bakal dapat pengalaman menyusuri Sungai Oyo yang indah loh. Dan karena kesini saat musim hujan, jadi airnya tuh lagi keruh berwarna coklat. Aslinya Sungai Oyo ini tuh cakep banget guys. Warna aslinya itu hijau kebiruan gitu. Ini dia keindahan air terjun Sri Getuk Gunung Kidul guys. Air terjun Sri Getuk memiliki tinggi sekitar 25 meter dengan 3-5 terjunan air terjun tergantung musim, dan dikelilingi oleh tebing-tebing kapur yang menjulang tinggi dan hutan yang rimbun. Selain memiliki kolam alami, di sekelilingnya juga terdapat undak-undakan dari batuan kapur. Suasananya yang tenang cocok untuk merefresh pikiran nih. Air terjun ini dikenal sebagai air terjun yang nggak pernah kering karena aliran airnya tuh terus mengalir tanpa mengenal musim.
Yang ke-10 adalah Pantai Gelagah. Yes, jadi sekarang kita akan melipir ke Pantai Gelagah, Kulon Progo, Yogyakarta, yang merupakan pantai paling unik di Jogja karena punya tetrapod epic dan sunset yang view-nya keren banget. Gak cuma itu aja, kalian bisa menyusuri keindahan laguna alami yang cocok untuk aktivitas berperahu atau bermain air di Pantai Gelagah. Pantai Gelagah ini cocok buat kamu yang pengen cari tempat healing atau sekedar menikmati suasana pantai Jogja dari sisi yang berbeda, guys. Enaknya, jarak Pantai Gelagah dari Bandara Yogyakarta itu deket banget ya, dengan waktu tempuh sekitar 10 menitan aja. Sepanjang jalan masuk ke bibir pantainya, banyak warung yang jualan oleh-oleh. Di sini penuh dengan UMKM lokal dan untuk harganya tuh masih wajar dan merakyat. Rata-rata warung jualannya itu kayak seafood gitu, ada udang crispy, baby crab, dan banyak makanan khas pantai lainnya untuk bisa oleh-oleh keluarga di rumah. Oke, kita lanjut explore ke Laguna Gelagah. Pantai Gelagah dan Laguna Gelagah sebenarnya berada dalam satu kawasan wisata yang sama. Laguna ini tuh merupakan bagian dari Pantai Gelagah dan terletak gak jauh dari bibir pantai, hanya berjarak beberapa ratus meter ke arah barat. Jadi untuk mencapai Laguna Gelagah dari Pantai Gelagah, kamu hanya perlu berjalan kaki beberapa menit menyusuri area pantai. Tempatnya tuh tenang guys, cocok untuk naik perahu dan juga mancing. Atau sekedar bersantai dan menjadi spot bengong sambil menikmati pemandangan alam yang tenang sih oke banget. Aku saranin sih datang pagi hari pukul 6-10 pagi untuk menikmati suasana yang lebih sejuk dan tenang. Dan sore hari sekitar pukul 3-5 sore untuk menyaksikan pemandangan sunset yang indah. Di sini juga banyak terdapat rumah makan dan warung-warung makanan seafood yang bisa kalian coba. Untuk musola dan toiletnya tuh tersedia banyak, hampir di setiap warung makan itu punya toilet tapi berbayar ya. Yang ke-11 adalah Pantai Parangtritis. Ini dia wisata pantai yang legend dan populer di Jogja yang gak pernah sepi pengunjung. Untuk retribusinya itu sebesar Rp15.000 per orang. Tarif ini berlaku untuk kunjungan ke semua kawasan wisata pantai selatan yang ada di Bantul, termasuk Pantai Parangtritis, Pantai Depok, dan Pantai Parangkusumo. Buat kalian yang mau naik jeep wisata Parangtritis, di sini ada beberapa paket yang ditawarkan, mulai dari harga Rp400.000 sampai dengan Rp600.000. Yang membedakan adalah destinasi yang dikunjungi ya. Jadi ada trek pendek, trek sedang, dan juga trek panjang. Untuk satu jeep kapasitasnya tuh bisa untuk 4 orang. Paket ini cocok untuk kegiatan gathering, outing perusahaan, ataupun liburan keluarga. Di sini tuh ada banyak warung makanan, jadi untuk harga makanannya tuh masih standar, dan kalian nggak perlu takut diketok harganya. Kalau kalian mau menikmati kelapa muda, harganya masih terjangkau banget, harganya itu cuma Rp15.000 aja. Tapi kalau kalian pengen santai, tempat di tepi pantai, bisa sewa tikar dan payung pantai di pinggir pantainya. Di sini banyak aktivitas ya yang bisa kita lakukan seperti naik ATV, menaiki kuda atau delman, bermain air, dan menerbangkan layang-layang. Pemandangan yang bisa kita dapat di Pantai Parangtritis ini adalah pasir hitam, ombak besar, dan hamparan laut luas. Menurut aku, Pantai Parangtritis ini bisa menjadi salah satu destinasi wisata di Yogyakarta yang wajib dikunjungi, khususnya buat mereka yang pengen menikmati keindahan pantai dengan suasana yang unik dan penuh legenda. Di Pantai Parangtritis, kita tuh nggak boleh berenang ya guys, karena pantai ini tuh memiliki karakteristik ombak yang besar dan yang pasti bahaya untuk keselamatan pengunjung. Jadi untuk lebih aman dan kenyamanan bersama, kita bisa bermain air di tepi pantainya atau hanya sekedar duduk-duduk santai sambil menikmati sunset di pantainya. Di sini ada juga spot-spot foto yang ditawarkan dengan background langsung ke pantai. Buat pengunjung yang mau foto langsung jadi, cukup membayar Rp10.000 aja. Setelah selesai bermain air di pantai, kalau mau ke kolam renang air hangat di sini juga bisa ya. Harga tiketnya itu Rp10.000 per orang sepuasnya. Selain itu di sini ada kamar mandi, toilet, terus fasilitas musola juga ada. Jadi kalian tuh nggak perlu khawatir. Yang ke-12 adalah Pantai Ngobaran. Pantai Gunung Kidul ini sering disebut sebagai Bali of Java atau Pura Uluwatunya Jogja karena adanya pura di pinggir laut, dan pantai satu ini suasana dan keindahan alamnya tuh mirip dengan pantai yang ada di Pulau Bali guys. Sebelum masuk ke area pantai, kita harus membayar retribusi kawasan pantai sebesar Rp8.000 per orang. Bisa akses 4 pantai sekaligus, yaitu Pantai Nguyahan, Ngobaran, Kerenehan, dan Midodaren. Salah satu keunikan Pantai Ngobaran adalah keberadaan berbagai tempat ibadah dari beberapa agama atau kepercayaan. Ada pura tempat ibadah rumah Hindu, ada juga untuk ritual kejawen, dan ada juga masjid. Keberagaman ini sebagai cerminan toleransi antar umat beragama di kawasan ini. Di sini kita juga akan banyak menjumpai tempat persewaan kostum seperti adat Bali dan adat Jawa. Terus ada jasa make up juga, nanti kamu tinggal sesuaikan aja dengan budget ya. Pantai Ngobaran menawarkan berbagai spot foto yang menarik, seperti tebing, lautan, bangunan pura, dan pesisir pantai yang indah. Banyak yang bilang pantai ini vibes-nya tuh Bali banget ya, karena ada pura di pinggir laut seperti Pura Uluwatu, dan mirip tanah lot juga karena ada mata air di dekat pantainya.
Pokoknya kalau nggak mau jauh-jauh ke Bali, kamu bisa datang ke Pantai Ngobaran. Pantai ini memiliki pasir putih yang lembut, ombak yang cukup tenang, dan batu karang yang menjulang. Garis pantainya itu pendek, tapi pemandangannya itu cantik banget. Nah, kalau mau main pasir dan air laut, bisa turun ke bawah guys. Aman buat bermain anak karena ada batu karang pemecah ombaknya. Dan biar foto kalian makin kece dan hits, tenang aja. Karena di sini tuh ada jasa fotografer, jadi wisatawan tuh nggak perlu repot-repot masalah foto. Dan nggak perlu bingung mati gaya, karena nanti untuk gaya dan spot foto terbaik bakalan diarahin. Untuk harga fotonya itu Rp5.000 per file, dan ada paket juga yang ditawarkan, kamu bisa foto single, couple, ataupun family. Gimana? Seru banget kan? Yang ke-13 adalah Pantai Ngerenehan. Pantai ini bisa dibilang surganya seafood karena merupakan pantai nelayan. Jadi di sini kamu bisa melihat dari dekat aktivitas nelayan usai menjala ikan. Dan tentunya kamu juga bisa menikmati hasil tangkapan dari laut yang masih segar loh. Di dalam Pantai Ngerenehan terdapat tempat pelelangan ikan, deretan perahu nelayan dan juga warung makan. Dan mayoritas warung makan seafood. Semua aneka seafood di sini tuh segar-segar karena langsung dari hasil tangkapan nelayan. Dan tentunya siap masak, kita tinggal request aja. Untuk hasil lautnya bisa diolah menjadi aneka macam kuliner, mulai dari dibakar, digoreng, saus padang, asam manis, pokoknya sesuai selera kalian. Selain itu, pantainya tuh jernih, bersih, terus pemandangannya bagus karena diapit oleh 2 tebing kapur. Di sini kita bisa sewa tikar di pinggir pantai sambil pesan di warung seafoodnya, bisa diantar juga ke pinggir pantai guys. Atau kalau hanya pengen sekedar nyeruput kelapa muda juga bisa banget. Buat kalian yang mau keliling pantai naik perahu juga bisa, dan di sini tuh sudah disediakan pelampung, jadi tenang dan aman ya. Terus kita bisa request sampai ke tengah laut kalau pas ombaknya kecil. Pokoknya seru banget deh. Di sini juga sudah tersedia jasa fotografer. Untuk biayanya itu Rp5.000 per file foto. Nah, kalau kalian sewa tikar, bisa pilih duduk dekat pantai ya. Sekalian sambil liatin anak-anak yang berenang dan mainan air. Atau kalau mau bawa bekal sendiri dari rumah juga bisa. Pantai Ngerenehan Gunung Kidul ini rekomen banget nih buat kalian pecinta seafood, karena di sini kita bisa mendapatkan seafood seger, kulineran seafood di pinggir pantai, terus bisa bermain air dan berenang ya, karena pantainya tuh terbilang landai. Selain itu, kita bisa juga mendapatkan pengalaman naik perahu untuk keliling di sekitar Pantai Ngerenehan, seperti Pantai Ngobaran dan Pantai Nguyahan. Yang ke-14 adalah Malioboro. Siapa sih yang nggak tahu dengan kawasan ikonik di pusat kota Yogyakarta yang terkenal sebagai objek wisata belanja, kuliner, dan budaya. Malioboro itu jalan paling hits di Yogyakarta loh. Tempat ini nggak pernah sepi ya, selalu ramai sama orang yang mau belanja, jalan-jalan, atau cuma nongkrong aja. Di sini kamu bisa nemuin banyak toko yang jual batik, kerajinan tangan, sampai makanan khas Jogja yang enak-enak. Di sepanjang jalan Malioboro, terutama dekat Taman Kepatihan, terdapat banyak fotografer jalanan yang menawarkan jasa pemotretan. Mulai dari harga Rp5.000 per foto, paket lengkap dengan busana adat Jawa dan sesi foto tuh sekitar Rp165.000. Sudah termasuk sewa kostum dan jasa fotografer selama 30 menit. Malam hari Malioboro juga seru ya, karena banyak yang nongkrong sambil makan dan dengerin musik jalanan. Jadi kalau ke Jogja, jalan-jalan di Malioboro itu wajib banget guys. Titik 0 km ini juga sering dipakai sebagai titik kumpul sebelum jalan-jalan keliling Malioboro. Terus kalau Benteng Vandenberg adalah bangunan tua peninggalan Belanda yang ada di tengah kota Jogja. Biasanya di sini tuh sering ada pameran seni, pertunjukan musik, dan acara budaya lain yang bikin kamu bisa kenal lebih dekat sama kreativitas orang Jogja. Yang ke-15 adalah Pasar Ngasem. Pasar Ngasem adalah salah satu pasar tradisional tertua di Yogyakarta sejak tahun 1809 loh, dan berlokasi di Jalan Polowijan, Patehan, Kecamatan Kraton, Yogyakarta. Pasar ini dikenal sebagai surga kuliner tradisional dan sarapan pagi di kota Jogja. Berbagai macam aneka jajanan pasar sampai makanan berat tuh tersedia di sini. Dan ada beberapa jenis makanan yang panjang antriannya karena memang sempat viral di sosial media. Pokoknya kalau berlibur di Jogja wajib banget deh Pasar Ngasem menjadi list wisata kuliner kalian. Karena saat ini Pasar Ngasem menjadi destinasi wisata yang menarik bagi wisatawan. Bukan hanya wisatawan lokal aja, tapi banyak juga wisatawan mancanegara. Menariknya lagi, pasar ini tuh mengkombinasikan unsur sejarah, budaya, dan juga kuliner. Nggak heran ya kalau tiap hari Pasar Ngasem tuh selalu ramai dengan wisatawan. Waktu terbaik datang ke sini tuh saat pagi hari untuk jajanan pasar dan makanan sarapan, atau sore hari menjelang malam untuk makanan berat seperti bakmi guys. Untuk jajanan yang populer di Pasar Ngasem ada jenang warna-warni Yuju Milah, apem beras Buwanti, cara bikang, bakpia wingko, snack Mbak Anik, dan masih banyak lagi. Di sini ada pendopo atau space area semi outdoor yang bisa kita gunakan juga untuk duduk-duduk santai, untuk gelar tikar, ataupun tempat duduk buat kalian yang mau makan di tempat.
Yang ke-16 atau yang terakhir adalah Pawon Mbah Gito. Kalau kalian cari resto family friendly di daerah Kaliurang, Jogja, menunya khas desa berkonsep prasmanan dengan nuansa persawahan yang syahdu, ditemani semilir angin dan gemericik air, resto satu ini recommended. Menu makanannya itu masakan Jawa rumahan dengan aneka lauk dan sayur. Untuk nasi putih sayur itu harganya Rp14.000 per orang dan nasi merah sayur itu Rp15.000 per orang. Jadi untuk nasi putih dan nasi merah itu hanya beda 1.000. Dan kamu bisa ambil 2-3 sayur sepuasnya dalam satu kali ambil. Terus untuk lauknya itu dihitung terpisah ya. Untuk pilihan tempat duduknya itu ada banyak, ada di joglo, VIP, outdoor, dan juga indoor. Tempatnya pun nyaman dan cocok untuk bawa keluarga ataupun berkumpul bersama teman-teman. Kalau kita pilih di tempat duduk indoor dengan view langsung ke hamparan sawah yang hijau nih. Asli vibes-nya tuh adem ayem banget. Kita bisa ngobrol dengan bebas karena tempatnya memang seluas itu. Pawon Mbah Gito ini rekomen ya buat kalian yang pengen menikmati masakan khas rumahan Jawa, berkonsep prasmanan dengan tempat makan ala restoran yang homey dan nyaman. Terus ramah anak dan keluarga, dan juga punya pemandangan sawah yang indah. Fasilitas umum seperti toilet dan musola juga sudah tersedia, kalian tuh nggak perlu khawatir. Asiknya lagi, di sini selain kolam ikan ada juga burung-burung yang bisa kita lihat. Ada burung merak hijau dan bebek juga ada loh. Bawa bocil sih mereka bakalan happy nih. Oke guys, inilah dia 16 rekomendasi tempat wisata di Jogja terbaru dan terpopuler di tahun 2025 yang wajib kalian kunjungi. Semoga video ini bermanfaat ya buat kalian semua. Dan jangan lupa untuk terus support channel aku dengan cara like, comment, subscribe, dan juga share video ini ke seluruh media sosial yang kalian punya dan juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Bye-bye!